Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya ma'bad. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam halakoh Jumat pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga bekerjasama dengan IMAH Indonesian Muslim Association in Hong Kong yang selalu kita istiqomahkan setiap sepekan sekali kita bersilaturahim, kita eh, bertemu melalui media online dan sesekali kita juga bertemu secara offline dan hari ini sebagian besar nih yang hadir di online ini juga offline sebenarnya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan apa yang kita istiqomahkan dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka majelis zikir untuk eh, mengkaji ayat Allah baik dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, kita juga bersilaturahim di media online ini untuk saling menguatkan keimanan dan keislaman kita dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan eh, melalui majelis halakoh Jumat malam ini bisa bermanfaat buat kita semua dan semoga Allah menjadikan ini juga sebagai majelis zikir yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, para alim ulama serta umat Islam yang memperjuangkan agamanya dan semoga kita termasuk di dalamnya dan semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Uh, Iwan Rahmatullah dan juga yang menyimak melalui Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Malam hari ini kita akan mendiskusikan satu hal yang mungkin sudah menjadi hal-hal yang selama ini sudah biasa kita berinteraksi atau kita hari-hari ya, hal yang sifatnya hari yaitu masalah aurat, tapi kadang-kadang kita eh, sesuatu yang sudah menjadi biasa, hal yang biasa, tapi kita coba cermati lebih dalam lagi dalam berbagai aspek yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Husnul Mutakin, dan hari ini nyamar menjadi Ibnu Haris ya. Dan Harus Muti. kita akan berdiskusi mengenai aurat dalam Islam ya, hal yang sifatnya hal yang harus ditutupi tutupi atau aurat dalam Islam. Kalau saya punyanya asam urat, bukan aurat ya, tapi ini kita akan berbicara mengenai aurat dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini bisa menambah kasanah keilmuan kita dan juga semakin menguatkan keislaman kita, implementasi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelumnya marilah kita buka bersama-sama kajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga keberkahan suratul Fatihah ini bisa memberi keberkahan buat kita semua. Al-Adiyaniyah Maniyatan Solihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, dan selanjutnya kepada Ustaz untuk menyampaikan materi malam hari ini. Silakan Ustaz Ismail. Fadal. Baik, syukran Pak Adi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa fillah rahimakumullah. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه آه الدين النصيحة قال الصحابة لمن يا رسول الله قال رسول الله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita semua bisa bergabung di kajian rutin kita, kajian Jumat malam. Ini masih Rabu malam nih, Ustaz. Malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan dan memanjangkan umur kita dan menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga hidayah yang ada pada diri kita hingga dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga para keluarga beliau, ahli bait, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in serta orang-orang yang melestarikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz Fajar yang sama-sama kita hormati, kemudian ada Pak Didi sama-sama kita hormati, Pak Adi juga yang sama-sama kita hormati dan Pak Ghazali. Kemudian sudah ya, cuma 4. Dan teman-teman sekalian yang di live Facebook yang tidak bisa saya lihat sekarang karena hanya di Zoom saja. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang aurat dalam Islam ya. Di sebenarnya pembahasannya cukup panjang tapi tidak terlalu detail. Insya Allah sedapatnya. Baik. Ikhwani fillah rahimakumullah. Aurat ya, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik perempuan maupun laki-laki. Allah menetapkan pada diri manusia terdapat hal-hal yang bersifat pribadi, privasi yang mampu mengangkat derajatnya, derajat manusia tersebut atau bahkan menjatuhkannya di hadapan Allah dan makhluk Allah yang lainnya. Kemudian Islam datang membawa pesan kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga pandangan, menundukkan mata, memandang hal-hal yang dibolehkan dengan ketentuan-ketentuannya, dan mengalihkan pandangan dari hal-hal yang dilarang dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturannya. Jadi Islam dari sononya sudah, dari awalnya sudah memang sudah memperhatikan masalah aurat, dan kita bisa katakan bahwasanya hanya Islam ya yang memperhatikan aurat dengan sedetail mungkin ya, dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah sebenarnya masalah aurat ini sudah dibahas oleh para ulama sedetail-detailnya ya dalam berbagai macam literatur ya, dari tafsir dalam masalah hadis ya, dan bahkan banyak sekali buku-buku yang khusus membahas tentang masalah aurat ya, tentang masalah aurat dalam Islam. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang membahas tentang masalah aurat adalah di surah An-Nur ya. Di surah An-Nur yang spesifiknya di ayat 30 dan 31. Cuma kita baca dari ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ya, meskipun ini tidak secara direct tentang masalah aurat, tapi ini berkaitan, sangat berkaitan sekali. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah-rumah selain rumah kalian sampai kalian meminta izin dan kalian mengucapkan salam kepada pemiliknya atau orang yang ada di dalamnya. Itu lebih baik daripada bagi kalian agar kalian mengambil pelajaran ya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah itu adalah ya privasi ya, apa namanya, di mana orang itu melepas ya pakaiannya misalkan, jadi bersama keluarganya ya, tidak menggunakan, kalau perempuan tidak menggunakan jilbab,
Laki-laki mungkin cuma pakai celana pendek, kaos oblong gitu ya. Sehingga kita diperintahkan apabila ingin masuk ke rumah orang yang bukan rumah kita, maka hendaklah kita meminta izin ya atau dan mengucapkan salam ya. Kemudian di ayat yang ke-28, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Kalau nggak ada orang, ya jangan masuk gitu sampai diizinkan. Jadi maksudnya minta izin sama yang punya. Wa in qila lakum urji'u farji'u. Apabila mereka pemilik rumah itu mengatakan pergi, maka pergilah ya. Huwa azka lakum, itu lebih suci, itu lebih baik bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Jadi pemilik rumah memiliki hak prerogatif ya. Jadi hak absolut ya untuk mengizinkan kita atau tidak dikala kita ingin memasuki rumah mereka ya. Jadi semuanya berdasarkan izin pemilik. Akan tetapi dalam kondisi darurat ya beda lagi ya. Jadi setiap syariat itu ada pengecualian. Pengecualian disebut dengan darurat. Nah, adapun kondisi darurat misalnya terjadi kebakaran, gempa bumi dan lain sebagainya ya berkaitan dengan nyawa misalkan ya itu lain hal ya itu masalah berbeda ya meskipun bahkan tetap minta izin. Nah, izin mau masuk nggak didengar ya dobrak misalkan kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya di ayat ke-30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yakni mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihim. Nah, ini adalah tanda orang beriman bahwasanya mereka itu menundukkan pandangan ya. Yaghuddu min absarihim agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka wa yahfazu furujahum dan mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci, lebih baik bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan, yang kalian lakukan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Sama bagi mukminat juga perempuan beriman juga diperintahkan untuk menundukkan pandangannya wa yahfazna furujahunna menjaga kemaluannya, kehormatannya wala yubdina zinatahunna dan tidak menunjukkan, menonjolkan, memamerkan zinatahunna perhiasan-perhiasan mereka illa ma zahara minha melainkan hanya yang terlihat secara wajar saja. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalil yang melandaskan bahwasanya setiap kita itu wajib untuk menjaga menutup auratnya. Nanti adapun aurat itu apa saja? Apakah perempuan dan laki-laki sama? Apakah perempuan dewasa dan kecil sama? Apakah aurat dalam sholat, di luar sholat sama atau tidak? Insya Allah akan kita bahas. Baik. Kemudian berdasarkan ayat tadi, ya, ayat ini surah An-Nur ya dari 27 sampai 31. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala dalam memerintahkan ya untuk menjaga aurat, menjaga pandangan ya, pria dan wanita. Jadi sama-sama menundukkan pandangan, sama-sama diperintahkan untuk menundukkan pandangan, sama-sama diperintahkan untuk menjaga kemaluan, menutup aurat, kemudian wanita untuk ada lebih satu ya, yaitu tidak pamer perhiasan, kira-kira gitu ya. Tidak pamer-pamer perhiasan ya, pamer-pamer emas, gelang dan lain sebagainya dengan glamor gitu, meskipun boleh ya, tapi sewajarnya saja, ya kira-kira seperti itu. Nah ini apa namanya? Ini perlu kita pahami bersama ya, jangan sampai ada yang yang mengatakan bahwasanya kenapa perzinahan terjadi, misalkan kenapa mohon maaf pemerkosaan terjadi, misalkan wah itu mah karena laki-laki nggak bisa tahan iman ya, nggak juga ya. Jadi Allah memerintahkan dua sisi, dua-duanya laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki ya menjaga menjaga apa namanya? Menjaga kemaluan itu maksudnya menjaga kehormatannya ya. Jadi berpakaian yang rapi, yang betul, menutup aurat. Laki-laki pun menundukkan pandangannya, menjaga kehormatannya. Kira-kira seperti itu. Jadi dari dua sisi, laki-laki dan perempuan, dua-duanya Allah perintahkan untuk masing-masing saling menjaga diri. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan, oh itu mah karena salah laki-laki, ya enggak juga, gitu kan. Jadi harus diperhatikan dari kedua sisi. Jadi dua-duanya harus memperhatikan diri masing-masing dalam masalah ini. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk pada definisi aurat ya. Aurat itu apa sih? Kalau dalam KBBI kita lihat ya, bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut hukum Islam. Sementara aurat secara bahasa adalah sebuah kata yang diterjemahkan dari bahasa Arab, artinya adalah kecacatan, kelemahan, kerusakan, aib atau sesuatu yang tidak boleh ditampakkan atau dimunculkan. Sementara dalam istilah syariat Islam, ia adalah seluruh bagian tubuh manusia
yang diharamkan oleh Allah untuk nampak atau ditunjukkan atau terlihat oleh orang lain dengan ketentuan-ketentuan khusus yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, ini adalah definisi dari al-aurah ya, atau aurat, ya, kira-kira seperti itu. Jadi bagian-bagian tubuh tertentu yang telah ditentukan oleh agama kita yang tidak boleh dilihat oleh orang lain dengan ketentuan-ketentuan khusus yang telah ditetapkan. Taib. Jamaah sekalian dimulakan dari Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi masalah aurat ini menjadi dua ya secara umum ya. Yang pertama adalah aurat dalam sholat dan aurat di luar sholat. Nah, ini ada perbedaan antara aurat dalam sholat dan aurat di luar sholat. Ya, kemudian misalkan aurat juga kalau apa namanya antara laki-laki dan perempuan ya dibagi jadi empat. Jadi aurat laki-laki dewasa, kemudian ada aurat perempuan dewasa, kemudian ada aurat anak laki-laki yang belum balik, dan juga aurat anak perempuan yang belum balik. Insya Allah akan kita bahas. Ya. Kemudian selanjutnya ini ada aurat di luar sholat. Ya. Jadi aurat dikala sendiri dan di hadapan sesama jenis, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini akan kita bahas juga. Kemudian aurat laki-laki di hadapan mahram, kemudian aurat perempuan di hadapan mahramnya, kemudian aurat laki-laki di hadapan orang lain, dan aurat perempuan di hadapan orang lain. Nah, insya Allah akan kita bahas semua kategori ini. Baik. Jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk dalam masalah aurat ya, dalam pandangan empat mazhab ya. Sebenarnya perbedaan cuma satu ya, cuma ada di mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Ya, perbedaannya cuma ada di situ saja. Adapun mayoritas ya itu pun adanya di wanita ya. Adapun mayoritas mazhab sama ya dalam pria, aurat pria dalam sholat itu sama persis, tidak ada perbedaan. Kemudian aurat wanita dalam sholat, ya itu tadi, perbedaan hanya ada di mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, tapi perbedaannya tipis ya. Insya Allah akan kita bahas. Baik. Yang pertama di mazhab Hanafi, aurat pria itu laki-laki ya dalam sholat itu dari pusar hingga lutut. Artinya secara fikih, secara kaidah fikih, secara ilmu fikih, apabila seorang laki-laki melaksanakan sholat, dia hanya menutup dari pusar sampai lututnya, maka itu sah sholatnya menurut hukum fikih. Ya. Kemudian begitu juga dengan wanita, ya apabila wanita ini aurat wanita menurut mazhab Hanafi, seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah, tangan dan kaki. Ya. Dan kaki ini dalam mazhab Hanafi, kaki ini adalah pendapat ulama belakangan ya, ulama Hanafi belakangan ya. Jadi Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan bahwasanya seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan tangan. Adapun yang mengatakan kaki itu Allah alam apakah Imam Abi Yusuf atau siapa saya lupa. Pokoknya bukan bukan Imam Abu Hanifah ya. Tapi ulama apa namanya ulama mazhab yang lain ya yang datang setelah beliau itu menambahkan kaki ya. Jadi kaki itu bukan bagian dari aurat. Sehingga dalam mazhab Hanafi apabila kaki seorang wanita terlihat ya. Jadi kaki itu batasannya adalah mata kaki ke bawah ya. Apabila kakinya terlihat maka sholatnya tidak batal kira-kira begitu. Sementara di mazhab yang lain nah itu ada perbedaan ya. Tidak seperti mazhab Hanafi. Nanti akan kita bahas. Kemudian para ulama juga bahkan berbeda pendapat ya dalam masalah kaki dan juga tangan sebenarnya mengatakan bahwasanya kaki dan tangan itu yang sebagian mengatakan kaki dan tangan itu yang boleh kelihatan cuma telapaknya saja ya bagian putihnya saja sementara bagian punggungnya tidak. Kenapa? Karena bagian punggung itu bisa dihiasi jadi ada bisa dihias misalkan seperti pakai henna dan sejenisnya. Nah itu bisa jadi masuk pada kategori zina ya. Zina itu perhiasan ya atau hiasan kira-kira begitu. Sehingga para ulama mengatakan sebagian mengatakan bahwasanya yang kelihatan tuh boleh kelihatan tuh ini saja. Begitu juga dengan kakinya. Kaki itu cuma bagian putih, telapak kaki aja yang boleh kelihatan gitu. Nah, yang punggungnya itu nggak boleh kelihatan ya. Perbedaan pendapat juga gitu ya. Begitu juga tentang masalah kaki di mazhab Hanafi juga begitu. Hanya saja sebagian ulama lain dan ini mayoritas mengatakan apa namanya satu ini ya, satu pergelangan ini itu boleh kelihatan. Kemudian begitu juga dengan kaki, kira-kira seperti itu. Nah, hanya saja para ulama sepakat bahwasanya menutupnya adalah jauh lebih baik, terutama kaki ya. Menutup kaki itu jauh lebih baik, apalagi pendapat Imam Abu Hanifah ya tidak menginkludkan kaki dalam
dalam masalah yang bukan aurat, ya kira-kira begitu. Jadi dalam mazhab Hanafi, laki-laki seluruh apa namanya aurat laki-laki dalam salat adalah dari pusar hingga lutut. Sementara wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah, tangan, dan kaki. Baik. Kemudian selanjutnya masuk masuk ke mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pria nggak ada beda ya. Semua mazhab nggak ada beda terkait laki-laki. Semuanya sama dari pusar hingga lutut. Meskipun para ulama berbeda pendapat terkait masalah laki-laki, apakah pusar itu sendiri dan lutut itu sendiri adalah bagian dari aurat atau tidak. Kira-kira begitu. Nah, mayoritas mengatakan bukan bagian dari aurat. Jadi pusar itu sendiri bukan aurat. Jadi aurat itu adalah setelah pusar. Gitu. Dan lutut, bagian lutut, spesifik lutut itu bukan aurat, tapi di atas lutut. Bahkan ada yang lebih membahas lagi, apakah paha itu bagian dari aurat atau tidak. Kira-kira begitu. Nah, ada yang mengatakan, bahwasanya sebagian mengatakan bukan dari aurat, berdasarkan hadis ketika Rasulullah SAW masuk ke kamar mandi di sumur apa gitu, saya lupa redaksi hadisnya. Nah, itu ketika siapa nama sahabat yang menjaga itu ya pintu ketika Rasulullah masuk untuk qada'il hajah di kamar mandi lah bahasa kita kali ya, di dekat sumur, saya lupa nama sumurnya. Nah, itu beliau menjaga pintu gitu. Ketika Abu Bakar datang, saya mau masuk sebentar, saya izin dulu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Abu Bakar. Oh ya, suruh masuk dan kasih tahu dia bahwasanya dia wa absyirhu bil jannah. Kasih tahu dia bahwasanya dia akan masuk surga. Nah, itu kemudian datang Umar, kemudian datang Utsman. Ketika Utsman, Rasulullah terdiam sebentar. Nah, ini di kala itu Rasulullah terlihat pahanya. Nah, terlihat pahanya, tersingkap pahanya dan dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain, ya Abu Bakar dan Umar, dan beliau nggak langsung menutupnya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan paha itu sendiri bukan bagian dari aurat, kira-kira gitu. Nah, hanya saja nanti adapun dalam sholat, nah ini di luar sholat ya. Jadi perbedaan pendapat mana aurat mana bukan, kira-kira gitu. Sementara dalam sholat semua sepakat bahwasanya aurat laki-laki itu harus ditutup ya dari pusar ke lutut, kira-kira begitu. Kemudian di mazhab Syafi'i, nah ini wanita ya, seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian begitu juga di mazhab Maliki, sama ya dengan mazhab Syafi'i, ya persis. Hanya saja mazhab Maliki itu dalam sholat membagi aurat kepada dua. Aurat itu dalam mazhab Maliki dibagi kepada dua kategori, ya. Terutama hanya untuk perempuan, afwan, hanya untuk perempuan dalam mazhab Maliki, aurat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aurat mughallazah, ya mereka menyebutnya aurat mughallazah dan aurat mukhaffafah. Aurat mughallazah itu adalah aurat yang apabila dia tersingkap maka sholatnya batal. Kemudian aurat mukhaffafah itu apabila ia tersingkap maka sholatnya sah, akan tetapi jika ada keluangan waktu masih panjang, maka dianjurkan untuk mengulangi. Apabila tidak mengulangi maka tidak mengapa. Nah, ini perbedaan dalam mazhab Maliki antara aurat perempuan, pada aurat perempuan antara aurat mughallazah ataupun mukhaffafah, ya. Sementara aurat mughallazah itu dalam mazhab Maliki adalah dari bagian dada sini, bagian dada ini di bawah leher pas, itu mughallazah nggak boleh tersingkap sampai mata kaki, itu nggak boleh tersingkap dalam sholat. Apabila kelihatan maka batallah apa namanya sholatnya, kayak gitu. Sementara sisanya yaitu leher ke atas, dari leher sini ke atas ya. Apa misal ketika sujud misalkan terlihat rambutnya, maka sholatnya tidak batal, kira-kira gitu. Kemudian mata kaki ke bawah itu juga mukhaffafah ya. Apabila kelihatan maka sholatnya sah, akan tetapi jika ada keluangan waktu mereka mengatakan dianjurkan untuk mengulang kembali sholat. Kira-kira seperti itu. Hanya saja ketika mau sholat seluruh tubuh ditutup ya, dari seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Semuanya ditutup ketika memulai sholat. Tapi apabila tersingkap atau kelihatan yang aurat mukhaffafah tadi, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau aurat mughallazahnya kelihatan, maka dia membatalkan sholatnya. Kira-kira seperti itu. Ini mazhab Maliki. Kemudian selanjutnya kita masuk ke mazhab Hambali. Nah ini sama ya. Mazhab Hambali juga sama persis dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki juga. Yang pria semua sepakat ya sama, aurat laki-laki dalam sholat dari pusar hingga lutut.
Kemudian wanita, seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ini dalam sholat. Ya, baik. Jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan bahwasanya nah ini aurat dalam sholat bagi laki-laki dan perempuan ya berbeda ya. Aurat laki-laki dewasa antara pusar dan lutut, aurat anak laki-laki ya. Nah ini para ulama membagi ya aurat anak laki-laki yang belum balik itu ya cuma pantat dan kemaluan aja. Udah itu aja. Jadi kalau mereka sholat, jadi kalau anak kecil yang belum balik di bawah misalkan di bawah 7 tahun ya, sebelum sebelum bukan belum balik, sebelum masuk waktu perintah umur perintah untuk dianjurkan diajak sholat, yaitu umur 7 tahun. Maka auratnya adalah pantat dan kemaluan saja. Jadi kalau mereka sholat pakai pampers, gitu ya. Nah itu boleh, gitu ya. Maka bisa dihitung sebagai kebaikan, kira-kira gitu. Kemudian aurat perempuan dewasa itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat anak perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan dalam sholat. Taib. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu diperhatikan ya. Kaki wanita meskipun ada pendapat mazhab yang mengatakan bahwa kaki wanita boleh terlihat dalam sholat. Akan tetapi seluruh ulama sepakat bahwa menutupnya jauh lebih baik dan lebih aman dalam beragama sebagai bentuk kehati-hatian. Menutupnya bisa dengan kaos kaki atau memanjangkan pakaian sholat. Kemudian juga ini ada beberapa dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak akan menerima sholat seorang haid kecuali dengan khimar, ya, dengan mengenakan khimar. Jadi Allah tidak menerima sholat seorang haid. Nah, haid di sini maksudnya adalah bukan orang yang sedang haid, bukan. Jadi haid di sini adalah wanita yang sudah sampai umur haid atau umur balik. Jadi wanita yang sudah masuk umur dia itu haid pertama kali, artinya dia sudah dewasa, dalam arti sudah boleh sholat, ya, sudah harus menutup aurat, kira-kira gitu. Maka eh, di sini Rasulullah SAW mengatakan tidak diterima sholat seorang wanita yang sudah masuk umur balik, ya, umur haid, umur balik kecuali mengenakan himar. Jadi artinya sebelum itu ada keringanan gitu masih boleh gitu ya. Tapi setelah itu eh, tidak boleh, kira-kira gitu. Maka jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti kita akan bahas ya perbedaan antara khimar, hijab, jilbab, kemudian apa namanya niqab dan seterusnya. Nanti ada 7 atau 8 jenis ya. Nanti akan kita bahas di ujung. Jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin kalau kita kembali ke sini ya. Ini Ustadz masa sholat cuma pakai sarung doang, cuma nutupin pusar ke mana ke lutut misalkan, ya enggak juga ya. Di sini banyak sekali ya dalil yang mengharuskan kita untuk berpakaian bagus, rapi dan istilahnya tidak hanya menutup pusar sampai lutut saja. Ya, di antaranya ini firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam, bani Adam, khudhu zinatakum. Ya, zinah itu pakaian yang bagus, yang rapi, yang cantik gitu ya. Yang gagah gitu, yang keren gitu ya. 'Inda kulli masjid, setiap kalian hendak melaksanakan sholat, mau ke masjid. Nah, di sini para ulama menafsirkan masjid itu tidak hanya masjid doang, tapi setiap melaksanakan sholat, baik itu sholat dilaksanakan di masjid ataupun di lapangan atau bahkan mungkin sholat di majelis-majelis taklim ya Pak Adi, misalkan majelis taklim GRT Yunlong di pinggir sungai gitu ya. Jadi ya tetap aja pakai pakaian yang bagus kira-kira gitu. Jadi nggak harus di masjid saja ya. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Nah, pakaian yang bagus itu kan istilahnya nggak cuma pakai sarung doang gitu terus nggak pakai baju ya enggak ya. Jadi bajunya rapi. Nah, nanti dalil ke bawah akan kita bahas. Kemudian ada salah satu sahabat Nabi namanya Bahz bin Hakim, dari abinya, dari bapaknya, dari kakeknya meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah ketika ditanya ya Rasulullah aurat kita itu apa, yang mana gitu ya? Apakah yang biasa kita lihat atau bagaimana? Rasulullah SAW bersabda, ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Ya. Jadi ditanya Rasulullah gimana tentang masalah aurat ini gitu. Dari siapa kita menjaganya gitu. Siapa yang boleh lihat, mana batasannya dan seterusnya.
Rasulullah menjawab, ihfaz aurataka illa min zaujatika au ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kamu miliki, ya, budak perempuan, ya. Au ma malakta yaminuk, ya. Au ma malakat yaminuk, ya. Jadi jagalah auratmu, ya, kecuali dari istrimu dan budak perempuan. Fasa'alahu, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Terus gimana dengan laki-laki yang berada di tempat umum gitu ya, di halayak ramai gitu ya, di tempat umum sama laki-laki misalnya. Rasulullah SAW bersabda, "In istata'ta alla yaraha ahadun fala yarayannaha ahadun." Ya, kalau kamu mampu menjaganya ya untuk tidak kelihatan, maka hendaklah jangan sampai orang lain melihat. Artinya jangan sampai ada yang melihat. Faqala ar-rajulu yakunu khalian. Kemudian gimana kayak Rasulullah kalau seandainya laki-laki itu sendirian, nggak punya teman gitu. Artinya dia ya sendirian aja misalnya. Qala Allahu ahaqqu ayyustahya minhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu lebih berhak untuk kita malu terhadapnya. Jadi istilahnya jangan dalam kondisi sendirian, ya jangan sampai kita nggak memakai pakaian sehelai pun. Meskipun para ulama sepakat bahwasanya aurat itu kan aurat laki-laki, aurat itu adalah dikala ada orang lain gitu ya. Sementara ketika nggak ada orang lain, ya itu ya sebenarnya bebas aja gitu. Tapi bukan berarti kemudian tidak menggunakan sehelai pakaian pun ya. Dan banyak juga di beberapa riwayat hadis yang lain ya kita diperintahkan untuk apa namanya menggunakan pakaian gitu ya yang istilahnya harus ada kain yang menempel pada tubuh kita meskipun kita sendirian. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa dalil. Kemudian yang ketiga, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yusalli ahadukum fi thawbin wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Janganlah seseorang di antara kalian salat menggunakan satu kain ya, satu baju, satu pakaian saja, satu helai gitu ya. Laisa ala atiqihi minhu syai', dan tidak ada kain yang menutup atau nyangkut di mana? Di pundaknya, kira-kira gitu. Nah, hadis ini jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwasanya seseorang dalam sholat itu memang standar minimalnya apabila tidak ada pakaian, yang ada itu cuma satu kain yang bisa menutup sebagian tubuh saja, maka yang diutamakan adalah menutup bagian yang menjadi apa namanya aurat yang wajib ditutup, kira-kira gitu. Misalkan laki-laki, maka kalau cuma ada satu helai kain ya tutuplah bagian pusar ke sampai lutut gitu. Sementara apabila ada, maka hendaklah menggunakan pakaian sebaik-baiknya dengan standar minimal kata Rasulullah SAW harus ada kain yang menutupi pundak. Jadi baju menutupi dada sampai lutut, kira-kira begitu. Makanya kalau kita haji umrah itu pakai apa namanya? Pakai kain ihram tuh ya. Jadi nyelempang di dada di bahu sebelah gitu. Nah, ini based on hadis ini, kira-kira seperti itu. Sehingga apa namanya? Kalau kita sholat misalkan ya lagi-lagi ya ini berdasarkan pada adat istiadat ya wilayah setempat. Misalkan kalau kita lihat ya teman-teman teman-teman Chinese gitu ya, kalau musim panas sholat itu pakai celana 3/4, kemudian pakai singlet, padi ya. Jadi pakai celana 3/4, pakai singlet gitu. Jadi ke masjid udah gitu aja, datang sholat gitu kan, sambil main HP gitu datang sampai masjid, HP-nya ditaruh, celana 3/4 pakai singlet, Allahu Akbar sholat. Kita yang kita mahasiswa-mahasiswa baru kaget, buset dah ini orang gitu kan. Sholatnya nggak punya sopan santun. Sementara kita orang Indonesia, ya paling minimal tuh mahasiswa dipakai kaos lah. Itu paling minimal tuh. Pakai kaos, kemudian kadang pakai sarung ya. Paling sering itu pakai sarung, pakai kaosan gitu ya. Sarung, kaosan. Gitu. Ini mereka pakai celana 3/4, kemudian pakai singlet gitu ya. Kalau menurut fikih ya sah. Ya, itu standar minimal gitu ya. Standar minimal itu ada kain yang nyangkut di sini gitu. Yang nyangkut di menutupi bahu itu. Kemudian ala hadzal hadis ikhtalafa al-ulama'u ala qaulaini. Ya, berdasarkan hadis ini maka para ulama berpendapat pada dua pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat. Al-awwal mustahab. Yang pertama mengatakan bahwasanya mustahab, ya boleh, ya mubah, enggak wajib gitu ya. Bahwasanya tidak harus ada kain ya yang di mana apa namanya yang bagian yang menutupi bagian
di atas perut gitu ya, perut ke atas. Sementara yang kedua mengatakan la budda ayyustara'atiku bi syai'. Itu yang pendapat kedua mengatakan harus ada sehelai kain ya berdasarkan hadis ini. Kira-kira begitu. Kemudian qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu wallahu ahaqqu an yutajammala lahu minan nas. Allah itu lebih berhak untuk kita memperindah diri daripada ketika kita menghadap manusia. Ini sebenarnya potongan hadis di mana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu itu punya budak. Jadi budaknya kala itu di redaksi hadisnya saat itu dia sedang sholat, tapi tidak apa namanya, cuma pakai imamah ya, pakai imamah ya. Nggak pakai imamah, afwan. Jadi dia nggak pakai penutup bagian atas gitu ya. Jadi nggak pakai imamah, dia sholat. Kemudian datang Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kepada dia, kemudian mengatakan atau salli hakaza, kamu sholat kayak gini gitu. Naam ya Umar, ya Abdullah, ya Abdullah bin Umar. Naam ya Abdullah bin Umar. Iya, saya sholatnya begini. Terus kata Abdullah bin Umar, lau taltaqi amiran, gitu kan. Hal takunu hakaza. Kamu kalau misalkan ketemu dengan pemimpin, dengan raja, king, ya, amir gitu. Masa kamu kayak gini? Dia bilang, "Ya enggak. Saya akan pakai eh, apa namanya? Apa tadi? Imamah gitu ya. Saya akan pakai imamah saya." Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Wallahu ahaqqu an yutajammala lahu minan nas." Kamu kalau ketemu king, ketemu raja, ketemu pemimpin aja, masya Allah gitu ya, pakai jas, pakai dasi dan seterusnya. Tapi kalau ketemu Allah, lapie gitu. Maka beliau mengatakan, ketemu Allah itu harus lebih gagah, harus lebih ganteng, harus lebih rapih gitu ya daripada hanya sekedar ketemu manusia. Kira-kira gitu. Nah, ini beberapa hadis ya, dalil yang melandaskan bahwasanya seorang laki-laki itu apabila melaksanakan sholat ya tidak hanya pakai celana pendek doang gitu yang menutupi pusar sampai lutut, tapi lebih dari itu dia harus memakai pakaian yang paling baik gitu ya. Ya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita pindah ke aurat di luar salat. Aurat di luar salat. Yang pertama, kita masuk pada aurat wanita sesama wanita. Aurat wanita di hadapan sama wanita adalah antara pusar hingga lutut, perut, punggung, dan dada. Adapun kedua betis ke bawah, seluruh bagian kepala, termasuk rambut, wajah, leher, dan kedua tangan bukanlah aurat. Ini di hadapan sesama wanita. Ya. Jadi wanita dengan wanita. Jadi kami ulangi, aurat wanita sesama wanita adalah pusar hingga lutut, perut, kemudian punggung, dan dada. Adapun betis ke bawah, seluruh bagian kepala termasuk rambut, wajah, leher, dan kedua tangan bukanlah aurat. Ya, kira-kira gitu. Kemudian akan tetapi bagian-bagian tubuh yang bukan dari aurat, jika tidak ada keperluan untuk dibuka, maka lebih baik ditutup. Nah ini para ulama sepakat akan hal ini. Ya, kalau nggak perlu dibuka ngapain gitu. Misalkan beberapa wanita misalkan kumpul di salah satu rumah wanita yang lain, jadi datang dari rumah masing-masing udah pakai gamis, udah pakai jilbab yang rapi gitu, yang menutup aurat, yang lebar gitu ya. Datang sampai sana cuma perempuan doang, nggak ada laki-laki misalkan, ya nggak harus gitu buka terus tinggal pakai celana pendek, baju kaos gitu, enggak. Ya cuma lepas jilbab doang karena panas, ya udah cukup gitu. Tidak harus apa namanya kemudian melepas pakaian sampai pada batas aurat saja gitu yang tersisa, ya nggak harus seperti itu. Jadi kalau tidak perlu untuk dibuka ya ngapain gitu, maka lebih baik untuk ditutup, itu lebih menjaga. Kemudian mengingat perbedaan zaman dan perilaku manusia yang berubah-ubah ya, dan juga kemunculan kaum pelangi ya, apa namanya LB LGBTQ HDTV gitu dan seterusnya itu ya, apa pula itu ya, yang menyukai atau tertarik dengan sesama jenis ataupun transgender, maka sangat-sangat dianjurkan. Bahkan apabila ada transgender, nah ini transgender ini kan dalam Islam tuh nggak ada transgender. Yang ada itu ya basic apa namanya kelamin kelamin aslinya gitu. Jadi dia mau merubah pun ya nggak bisa, tetap aja hitungannya nggak, jadi nggak ada transgender. Jadi kalau transgender misalkan mungkin kasus yang kemarin itu ya, terlepas dari kita tidak boleh mengucilkan mereka, akan tapi kita rangkul, kemudian kita kasih nasihat dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, dia itu ya laki-laki gitu. Seperti kasus misalkan yang terjadi di yang baru-baru kemarin yang viral itu di kajiannya Ustadz Hanan Ataki, misalkan ada salah satu transgender ya, laki-laki dia apa namanya, Allahu alam transgendernya sejauh apa, apakah sudah sampai ganti kelamin atau belum, nggak ngerti juga ya. Nah itu sebenarnya dia masih laki-laki, sehingga
dia dikala ada transgender hadir, maka aurat wanita itu berubah, ya, berubah menjadi aurat wanita pada dikala adanya non muhrim. Nanti akan kita bahas, ya, non mahram, ya, akan kita bahas. Adapun jika tidak ada transgender, jadi semuanya perempuan, misalkan, ya, maka karena perbedaan zaman, jadi ada kemunculan orang-orang yang tertarik dan suka dengan sesama jenis, gitu ya. Maka sangat-sangat dianjurkan untuk menutup seluruh tubuh kecuali tangan, kaki, wajah, dan kepala, kira-kira gitu. Kemudian mengingat banyak wanita yang diam-diam memotret atau sengaja selfie beramai-ramai dan mengupload ke media sosial, maka aurat wanita itu berubah, ya, dari sesama wanitanya berubah seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan, gitu ya, sampai jari, jadi bagian sini. Itu berubah, ya, berubah menjadi aurat, jadi jadinya kayak seperti sholat, gitu ya. Nanti akan kita bahas aurat wanita di hadapan non mahram, ya. Jadi berubah, gitu. Kenapa? Karena dia akan diupload. Ketika diupload, maka semua orang bisa melihat, gitu ya. Maka ini kategorinya sudah berubah, bukan sesama wanita lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah aurat wanita sesama wanita, ya. Pusar hingga lutut, perut, punggung, dan dada. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah aurat wanita dan mahramnya. Ya. Mahram itu artinya adalah yang diharamkan, ya, secara bahasa. Secara istilah adalah mahram orang-orang yang dilarang untuk dinikahi, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, ya, abadan, ya. Bahkan ulama mengatakan abadiyan, selamanya tidak boleh menikah, ya. Jadi mahram wanita adalah bapak, kakek, ya, baik kakek dari ibu ataupun kakek dari bapak, kemudian anak kandung, ya, anak tiri, cucu, saudara kandung, ya, paman kandung dari saudaranya ibu atau saudaranya bapak, ya, dua-duanya, kemudian mertua, ya, baik dari jalur sedarah maupun sesusuan. Nah, ini juga, ya, darah sesusuan. Ini juga masuk, ya. Para ulama mengatakan ini masuk kategori itu nggak boleh. Semuanya sama persis seperti sedarah, kira-kira begitu. Kemudian aurat wanita di hadapan mahram yaitu dada, punggung, perut, tangan bagian siku ke atas, ya, kemudian pusar ke bawah sampai ujung betis, ya, yaitu sampai perbatasan betis dan mata kaki. Ini aurat wanita di hadapan mahram. Kemudian bagian tubuh wanita yang boleh tampak di hadapan mahram adalah kepala, rambut, leher, kaki, ya, mata kaki sampai ujung jari, bahkan sebagian mengatakan, ya, betis boleh kelihatan, gitu, ya, di depan mahram. Kemudian lengan, ya, dari siku ke bawah sampai ujung jari, dan ini juga perbedaan pendapat, ya, lengan, bahkan para ulama mengatakan, ya, seluruh satu tangan ini boleh kelihatan, gitu, ya, di depan mahram. Ini juga dikiaskan kepada, ya, ditarik hukumnya kepada ketika nazar, misalkan ketika nazar, ya, ketika ada laki-laki yang ingin mengkhidbah, ingin menikahi seorang wanita, maka dia ada proses nazar namanya. Jadi nazar itu sebelum akad nikah, ya, setelah khidbah, ya, apa namanya, setelah khidbah, ketika mau menikah itu ada nazar namanya. Jadi nazar itu melihat, ya. Jadi meskipun para ulama berbeda pendapat, bagian mana saja yang boleh dilihat dari seorang wanita oleh calon mempelai prianya, mayoritas ulama, umumnya mayoritas ulama, ya, jumhur ulama mengatakan yang boleh terlihat, ya, yang umumnya terlihat, ya, misalkan bagian tangan, kemudian bagian apa? Bagian kepala, rambut, kemudian bagian kaki. Itu saja, ya. Kaki itu dari bagian betis ke bawah, ya. Hanya itu saja. Kemudian jika ditakutkan terjadi fitnah apabila dengan hadirnya mahram, misalkan di antara satu di antara sekian ini, maka misalkan jika ditakutkan terjadi fitnah, maka wajib ditutup bagian tubuh yang ditakutkan membawa fitnah. Nah, ini ulama semua sepakat apabila seorang wanita itu yakin akan terjadi fitnah, apabila dikala mahram itu hadir dengan dia menampakkan sebagian tubuh yang bukan bagian dari aurat, tapi dia yakin akan terjadi fitnah, maka dia harus menutupnya. Kira-kira begitu. Maka dia harus menutupnya. Kemudian yang ketiga adalah aurat wanita di hadapan non mahram, ya. Nah, ini seluruh ulama mazhab sepakat bahwa apabila ada non mahram, maka wajib bagi wanita untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan dan punggung tangan. Nah, ini hampir sama dengan sholat, ya. Kemudian jika wajah dan tangan diyakini akan menimbulkan fitnah dikala hadirnya non mahram, maka seluruh ulama mazhab juga sepakat wajib menutup wajah dan tangan tersebut. Karena apa? Karena diyakini akan menimbulkan fitnah. Termasuk dalam hal ini dilarang merias tangan dan memakai perhiasan. Ya, apabila dengan merias dan menggunakan perhiasan diyakini akan menimbulkan fitnah, dengan syarat diyakini. Kira-kira seperti itu. Jika tidak, maka wajah dan tangan boleh terlihat.
Kemudian perbedaan pendapat ulama juga terjadi, perbedaan pendapat ulama terjadi dalam masalah ini ya, dalam masalah aurat wanita dengan pada non muhrim ya. Jadi perbedaan pendapat ulama terjadi hanya pada wajah dan tangan jika diyakini tidak akan terjadi fitnah saat ada non mahram. Terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, sebagian kecil ulama mazhab Maliki, sebagian kecil ulama mazhab Syafi'i, dan seluruh mazhab Hambali mengatakan wajib ditutup. Ya, jadi meskipun tidak ada fitnah, meskipun diyakini tidak akan ada fitnah, maka seluruh tubuh wajib ditutup. Nah, ini kalau kita sering lihat ya di Timur Tengah yang menggunakan mazhab Hambali, nah itu banyak yang pakai niqab ya. Jadi cuma terlihat apa namanya bagian mata saja ya. Karena pendapat mazhab Malik Hambali seperti itu. Kemudian kedua, seluruh mazhab Hanafi, mayoritas mazhab Syafi'i, mayoritas mazhab Maliki, dan mayoritas ulama lainnya sepakat bahwa wajah dan tangan tidak harus ditutup ya apabila diyakini tidak akan terjadi fitnah saat ada non mahram, maka tidak harus ditutup ya. Taib, ini adalah aurat wanita dengan ketika hadirnya non mahram. Taib. Kemudian selanjutnya kita geser ke aurat pria ya, laki-laki ya, sesama pria, sesama laki-laki. Aurat laki-laki di hadapan sesama laki-laki itu dari pusar hingga lutut. Ya, seluruh ulama sepakat. Akan tetapi pada masa sekarang fitnah gampang terjadi, maka alangkah baiknya jika menutup aurat ditambah batasan sopan santun, yaitu menutup bagian dada, perut dan punggung sebagaimana jika melaksanakan sholat. Ya, ini standar lah ya sopan santunnya kita orang Indonesia ya. Perubahan perilaku manusia dan juga fitnah kaum pelangi yang menyukai sesama jenis ya menjadikan kita diharuskan berhati-hati dalam menjaga aurat. Kemudian jika diyakini bagian tubuh laki-laki yang bukan aurat, jika ditampakkan akan menimbulkan fitnah, ya lagi-lagi maka wajib untuk ditutup kira-kira gitu. Jika misalkan sesama laki-laki sama pria diyakini oh ini bakal terjadi fitnah misalkan karena ada satu dari teman-teman laki-laki yang istilahnya suka dengan laki-laki misalkan, maka ya ditutup tubuh ya ditutup. Jadi apa namanya yang terlihat ya hanya kepala, ujung kaki sama tangan gitu ya, kaki sama tangan, kira seperti itu. Ini dikala sesama pria. Kemudian selanjutnya aurat pria dan mahram ya. Aurat pria dan mahram. Nah, mahram tadi kita sudah bahas ya, mahramnya pria adalah ibu, nenek ya dari ibu dan bapak, anak kandung, anak tiri, cucu, saudari kandung, bibi kandung dari ibu ataupun dari bapak, mertua ya. Kemudian aurat pria di hadapan wanita mahram adalah dari pusar hingga lututnya, sama dengan sholatnya. Kemudian alangkah baiknya jika bagian perut dada punggung ditutup sebagai bentuk sopan santun dan kehati-hatian dalam beragama. Dan apabila juga diyakini terjadi fitnah ya jelas ya, kalau diyakini terjadi fitnah maka harus ditutup. Kemudian yang ketiga yaitu pria dan non mahramnya. Jadi ada wanita lain yang bukan mahramnya. Aurat pria di hadapan wanita non mahram adalah sama dengan wanita mahram, yaitu dari pusar hingga lutut saja. Di tempat umum dan terbuka diharuskan bagi laki-laki untuk menjunjung tinggi adab dan sopan santun, sehingga diharuskan menutup bagian tubuh yang semestinya harus ditutup ya sesuai batasan-batasan adat dan sopan santun lah kebiasaan setempatnya. Alangkah baiknya jika bagian perut, dada, punggung itu ditutup ya sebagai bentuk sopan santun, kehati-hatian dalam beragama ya, terlebih lagi di hadapan wanita yang non mahram. Nah, ini standar ini jamaah sekalian adalah standar minimal ya. Jika ada pakaian yang menutupi bagian lain ya harus dipakai gitu. Ya kali gitu ya nongkrong duduk gitu ya di pinggir jalan cuma pakai celana pendek doang, ini nggak betul ya. Jadi apa namanya itu masuk pada bab adab ya. Itu tidak dibenarkan kira-kira gitu. Baik. Kemudian di sini ada aurat anak kecil laki-laki ya. Nah, sementara aurat anak kecil laki-laki itu tidak ada dalil yang secara jelas spesifik membahas aurat anak kecil yang belum balik, itu nggak ada. Baik laki-laki maupun perempuan secara spesifik ya. Kemudian tidak ada aurat bagi anak kecil laki-laki ya. Aurat yang di bawah 7 tahun ya. Aurat anak kecil laki-laki yang belum balik dari umur 7 tahun dikala dianjurkan untuk diajak sholat yaitu kubul dan dubur saja, bagian depan dan belakang ya. Jadi kalau di bawah 7 tahun itu apa namanya? 7 tahun itu sebenarnya kalau dia pakai pempes ya oke aja gitu ya. Jadi pakai celana pendek itu masih ini ya sampai dia balik ya. Balik maka dia udah masuk pada aurat laki-laki secara umum. Kemudian perempuan ya aurat anak kecil perempuan sebelum 5 tahun ya tidak ada. Artinya meskipun para ulama mengatakan sebenarnya tidak boleh ya.
Tidak boleh seorang anak perempuan keluar dari rumahnya dalam keadaan telanjang tuh nggak boleh gitu ya. Para ulama melarangnya ya. Meskipun tidak ada dalil secara spesifik gitu yang menyebutkan itu, tapi para ulama based on apa namanya maslahah itu mengatakan tidak boleh. Kemudian bahkan para ulama juga mengatakan bahwasanya seorang ayah itu tidak boleh membandingkan anak perempuannya di atas umur 5 tahun. Ya, itu udah nggak boleh. Dan bahkan sebagian juga mengatakan maksimal 4 tahun. Ya, maksimal 4 tahun itu seorang bapak maksimal umur 4 tahun boleh memandikan anak perempuannya. Di atas itu nggak boleh. Ya. Jadi karena itu tadi ya, karena masalah maslahah ya. Apalagi zaman sekarang zaman fitnah walaiyazubillah nauzubillah min zalik ya, pelecehan seksual dan sebagainya. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama. Kemudian anak perempuan di atas 5 tahun dari dada hingga lutut. Aurat anak perempuan 10 tahun ya seperti orang dewasa ya. Tinggal tangan sama wajah sama tangan saja. Baik, jamaah sekalian dimulakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita mengakhiri, ini kenapa harus menutup aurat? Ini ada beberapa hikmah ya. Yang pertama, menutup aurat adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Apabila dilanggar maka akan mendapatkan dosa. Apabila dijaga auratnya sesuai syariat maka akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar. Nah ini sering kami sampaikan bahwasanya apabila ada sebuah larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian diancam dengan siksa misalkan atau ancaman yang sangat dahsyat atau diancam dengan dosa yang sangat besar, maka ketahuilah sisi sebelahnya ya atau lawan dari perbuatan tersebut pastinya akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Sebagai contoh misalkan melakukan hubungan seksual yang haram ya atau misalkan berzina ya kata yang simpelnya kita sebut dengan zina. Zina itu kan dosanya besar sehingga apabila orang melakukan hubungan seksual dalam pernikahan yang sah maka pahalanya besar. Jadi lawan itu ya. Jadi zina dosanya besar, pernikahan pahalanya luar biasa. Melaksanakan sholat pahalanya sangat besar, meninggalkan sholat ya dosanya besar. Kira-kira gitu. Kemudian menutup tubuh adalah sunnah, keindahan dan kemuliaan, sementara menutup aurat adalah kewajiban. Ya, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, menutup aurat adalah syarat sah salat bagi pria dan wanita. Ya, seluruh ulama mazhab sepakat. Jadi aurat harus ditutup. Nah ini juga mungkin kita harus perhatikan ya. Kami mungkin nggak cuma saya ya. Saya yakin kita semua pernah lihat. Ada laki-laki, misalkan bapak-bapak, yang sholat itu pakai kaos pendek, itu kelihatan, mohon maaf, bagian eh, pantatnya itu ya, kelihatan bentuk U gitu ya, bentuk N gitu ya kalau dari. Nah ini kan Betul, sudah betul. masuk, udah masuk, udah masuk aurat gitulah. Nah ini bisa membatalkan sholat gitu. Makanya pakai baju itu yang panjang gitu. Jadi jangan sampai kelihatan. Ya ini harus hati-hati. Ya ini karena menutup aurat itu adalah syarat sah sholat, kira-kira gitu. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kehormatan wanita dan menurunkan intensitas atau mengurangi gangguan lelaki. Lelaki hidung belang, mata belang gitu ya. Ya meskipun faktanya ya memang nggak bisa dihilangkan gitu. Kadang-kadang orang udah menutup aurat dengan sebaik-baiknya, ya, tapi tetap aja terjadi gitu pelecehan seksual itu gitu. Ya begitulah ya maka minimal menurunkan lah ya. Ya insya Allah Allah menjaga orang wanita-wanita yang menutup aurat dengan baik dan benar insya Allah. Kemudian yang keempat, menutup aurat adalah identitas wanita muslimah, menutup aurat adalah pembeda antara wanita muslimah dan non muslimah. Yang kelima, menutup aurat untuk menjaga rasa sombong wanita itu sendiri dikala muncul keinginan untuk menunjukkan keindahan tubuhnya kepada orang lain. Jadi menutup aurat itu nggak cuma menjaga wanita dari orang lain, tapi menjaga wanita dari dirinya sendiri juga. Kira-kira gitu. Kemudian yang terakhir adalah batasan aurat wanita adalah pembeda antara pria dan wanita. Jadi jangan sampai apa namanya jelas ya larangannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat ya wanita yang menyerupai laki-laki ataupun sebaliknya. Kemudian terakhir, nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa ada perbedaan ya antara yang pertama burqa. Nah burqa itu yang ini. Nah ini burqa nih, yang biru nih. Ya, al burqa. Nah ini burqa ya. Jadi dia seluruh tubuh tertutup. Ya hanya bagian mata itu pun seperti jaring ya. Nah ini masih banyak dipakai di Arab Saudi, iya di Saudi. Kemudian di Afghanistan itu banyak banget ya. Kemudian di Tawar. Peshawar ya, ya benar. Di Pakistan juga ada gitu yang menggunakan burqa ya dan beberapa negara-negara Islam lainnya itu masih banyak yang menggunakan burqa. Nah ini burqa itu seperti ini. Nah ini ya. Jadi dari full ya semua tubuh tertutup kira-kira gitu.
Kemudian yang kedua adalah niqab ya. Nah, ini niqab. Niqab tuh yang ini. Yang ini nih. Ini niqab ya. Ini niqab tertutup sampai bawah gitu ya. Dari dua helai gitu. Jadi tertutup. Hanya tersisa mata saja. Ya. Mata dan alis gitu ya. Jadi yang tersisa bagian mata dan alis ya. Ini niqab namanya. Kemudian yang ketiga adalah syadur. Nah, ini syadur. Syadur tuh yang ini. Asyaduru. Nah, ini syadur ya. Ini biasa dipakai di Iran ya. Dipakai oleh orang Iran dan juga di mana di Rawalpindi Pak Ghazali. Saya beberapa kali melihat di Rawalpindi eh, ibu-ibu ada yang pakai sadur begini ya. Jadi tangannya nggak kelihatan. Jadi cuma wajahnya aja. Jadi cuma wajahnya yang kelihatan, seluruh tubuh sampai bawah tertutup. Nah, ini namanya sadur. Nah, ini paling banyak orang-orang Iran pakai sadur ya, paling banyak orang Iran. Kemudian selanjutnya ada al-khimar, al-khimar ya, ini khimar ya. Pakai kho ya, bukan ha. Kalau ha itu binatang ya. Kalau pakai kho itu khimar seperti ini. Jadi dia sampai bagian perut ke bawah ya, itu menutupi bagian perutnya. Ini khimar untuk menutupi bagian atas saja ya. Kemudian selanjutnya ada jilbab. Nah, ini jilbab ya. Jilbab tuh yang ini ya. Jadi dia dari dua, satu jilbab apa namanya, satu kerudung begini. Kemudian satu lagi baju ke bawah seperti gamis. Nah, ini satu set ya. Nah, ini jilbab nyebutnya. Ini jilbab. Jadi menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan saja. Kemudian selanjutnya ada al-amirah ya, ini al-amirah ya. Jadi amirah itu jilbab hanya menutup dada saja ya, sampai menutup dada saja. Nah, ini disebut dengan al-amirah. Kemudian ada hijab. Nah, ini hijab tuh jilbab ya. Hijab sama amirah hampir sama ya. Nah, ini sebenarnya gambarnya salah. Ya, harusnya bukan dililit begini ya. Ini nggak boleh ya. Tapi dia dibiarkan apa, terurai gitu ya. Ini hijab. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah shawl. Nah, ini shalat. Nah, ini yang banyak dipakai oleh orang Pakistan, ibu-ibu Pakistan tuh kalau ke pasar dia jadi cuma diselempangin kayak kain sari gitu ya. Jadi, nah ini ini tidak syar'i kalau ini ya. Ini tidak syar'i. Ketika keluar dari rumah ini tidak boleh dipakai ya, karena dia kelihatan yang disepakati oleh para ulama kelihatan yaitu bagian leher gitu ya. Taib, jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir innan nasihata ma'unatun lil ghafil ya. Sesungguhnya nasihat itu adalah pertolongan bagi orang yang lalai, orang yang lupa, kemudian pengingat bagi orang yang berakal. Jadi kalau kita yang sudah eh, menutup aurat dengan baik dan benar, atau misalkan istri dan anak ya, keluarga kita sudah menutup aib, menutup aurat dengan baik dan benar, maka itu menjadi pengingat bagi kita. Kemudian yang belum menutup aurat dengan baik dan benar, maka itu adalah pertolongan sehingga harus kita laksanakan. Kira-kira seperti ini adalah nasihat ya. Inna nasihata ma'unatun lil ghafili tazkiratun lil aqili. Demikian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah sudah eh, menyimak dan mendengarkan ya dari 1 jam ya kira-kira. Wah, kemudian selanjutnya mungkin Pak Adi kita tutup dulu yang Zoom, yang Facebook atau gimana Pak Adi? Iya, iya, Ustaz. Ikhlas dulu Baik, untuk untuk Facebook. teman-teman yang di Facebook, jazakumullah sudah memperhatikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi, masalah menutup aurat adalah masalah kewajiban ya yang Allah sudah wajibkan kepada kita semua. Maka eh, perintah ini harus kita taati ya. Jika tidak, ya lagi-lagi ya. Nah, ini kita belum bahas tentang ancaman-ancaman ya, ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak menutup aurat. Nah, itu ngerilah pokoknya ya. Ya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang menjaga diri, menjaga keluarga kita ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu ya dari api neraka. Ya, mari sama-sama kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Salah satu caranya adalah dengan menjaga aurat kita dan keluarga kita. Demikian teman-teman, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang di Facebook. Syukran.